Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi minasyiqa wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apa-apa yang menimpa pada diri kita sebagai bagian dari musibah Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu semuanya atas skenario Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengimani ini sebagai bagian dari takdir dirinya, yahdi qalbah, maka kita itu akan diberikan petunjuk dalam hati kita, sehingga kemudian akan diberikan tatmainul qulub, ketenangan dalam hati dalam menghadapi segala persoalan hidup dan kehidupan yang menimpa pada diri kita. Ini terdapat di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji sasyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih dapat istiqomah di dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran yang paling substansial, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini tidak hanya mendapatkan ilmu yakin di dalam diri kita, tapi juga akan lebih meningkat kepada ainul yakin, sehingga nanti ujung-ujungnya kita akan lebih yakin lagi, hakul yakin berkaitan dengan keilmuan-keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah diriwayatkan mengungkapkan ketakjubannya, mengungkapkan kekagumannya kepada pribadi yang dimiliki seorang mukmin. Rasulullah mengangkat jempol pada pribadi seorang mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Aku ini takjub, aku ini kagum dengan segala persoalan yang dihadapi oleh seorang mukmin. Inna amrohu lahu khair. Karena seluruh persoalan yang menimpa pada dirinya, baik ataupun buruk, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, memberikan kelapangan pada hatinya ataupun menyesakkan kepada hatinya, innahu lahu khair, selalu dikerangkai dengan cara berpikir yang positif pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala.
In asobathu sarra, ketika dia ditimpa kelapangan, ditimpa kebaikan, ditimpa kenikmatan anugerah kehidupan, rezeki yang banyak, jabatan naik, kemudian juga mendapatkan anugerah-anugerah yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, syakara. Seorang mukmin, kata Rasulullah, itu kenapa aku takjub? Karena dia senantiasa bersyukur. Wa in asobat hudoro, tapi ketika yang menimpanya adalah kesulitan, yang menimpanya adalah kekurangan, diberikan penyakit, diberikan susah banget ini, dagang tidak untung-untung, jabatan tidak naik-naik dan lain sebagainya, sobarok. Aku takjub karena seorang mukmin itu ternyata senantiasa mengembangkan sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang-jarang Rasulullah memuji, kecuali pujian itu sengaja untuk sebagai bahan pelajaran untuk kita sekalian, bahwa salah satu yang menjadi penting bagi seorang mukmin itu adalah bagaimana dia bisa mengembangkan karakter-karakter kehidupannya. Salah satunya yang disoroti oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah seorang mukmin ini senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menimpa pada dirinya, dia akan kerangkai dengan kerangka-kerangkai nilai-nilai yang positif. Salah satunya misalnya tadi dalam surat At-Taghabun yang saya bacakan di awal. Ma asoba min musibatin. Ketika kita diberi timpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia yakin, seorang mukmin itu yakin bahwa musibah ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dan tahu persis bahwa musibah-musibah ini adalah izin dan skenario Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka barang siapa yang mengimani ini sebagai bagian dari takdir, iman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Seorang mukmin senantiasa diberikan petunjuk pada hatinya sehingga dia tidak pernah ngarahu, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah frustasi sebesar apapun musibah yang diberikan kepadanya. Karena yakin ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, karena skenario Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang dia kembangkan memahami skenario itu. Kenapa? Dalam rangka yahdi qalbah. Biar nanti muncul ketenangan di dalam hatinya, diberikan petunjuk dalam hatinya sehingga muncul ketenangan dalam dirinya, muncul dalam pikirannya segala apapun yang menimpa pada dirinya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah apapun liyabluwakum, untuk menguji kita dalam rangka meningkatkan levelitas kita, level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu di antara seorang mukmin itu dianggap sebagai orang yang rugi kalau levelnya masih di bawah terus. Kelasnya masih kelas 1 terus. Kelasnya masih kelas 2 terus. Maka disinilah pentingnya yang disebut dengan ujian. Salah satunya melalui musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita, liyabluwakum, untuk meningkatkan level kita. Kalau kemarin level kita hanya kelas 1, maka kemudian naik terus menjadi kelas 2. Kalau kita hari ini levelnya kelas 2, harus naik kelas 3 dan seterusnya. Karena seorang mukmin itu dianggap beruntung kalau seandainya hari ini dia lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Ini prinsip dasar kenapa Rasulullah sampai takjub kepada seorang mukmin. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi saya bacakan di awal. Inilah salah satu di antara ketakjuban Rasulullah SAW kepada seorang mukmin, karena ternyata seorang mukmin paham betul bahwa dia punya karakter yang sangat luar biasa, karakter memahami segala apapun hidup dan kehidupan ini dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali dikembangkan di dalam dirinya. Segala apapun yang menimpa pada dirinya dalam hidup dan kehidupan ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu persis skenario Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia kembangkan adalah bagaimana mengembangkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala biar paham bagaimana jalur-jalur yang disebut dengan musibah-musibah ini. Ini yang pertama kerangka seorang mukmin kenapa ditakjubi oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dia paham segala apapun yang menimpa dirinya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu kita kembangkan. Apapun yang menimpa diri kita, kenikmatan ataupun keburukan, ini hakikatnya adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan bagaimana misalnya para sahabat, seorang sahabat itu diberikan apapun ini, dia menganggapnya, mempersepsikan itu semuanya sebagai bagian dari musibah. Umar bin Khattab, khalifah-khalifah yang ditunjuk pada tahap-tahap awal, Khulafa Rasyidin, ketika mereka diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lantas kemudian gembira. Yang dia katakan yang pertama kali muncul dalam dirinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena begitu akan beratnya apa yang diamanahkan kepada dirinya. Kenapa? Segala apapun dikerangkainya musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan kerangka nilai yang positif. Kenapa harus muncul dua sikap di sini? Ada sikap yang disebut dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar itu adalah kenikmatan, anugerah, keleluasaan, pertambahan rezeki dan jabatan dan seterusnya. Yang kedua baru kemudian sabar ketika ternyata itu menyesakkan pada diri kita musibah-musibah tersebut. Ini yang pertama. Bahwa seorang mukmin kenapa ditakjubi, dikagumi Rasulullah? Karena yang pertama dia paham segala apapun yang menimpa pada dirinya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dia sudah paham bahwa ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan paham Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tahu persis bahwa kita akan mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia sudah paham ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah Subhanahu wa taala, dia yakin selanjutnya Allah pasti dia akan memberikan beban kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuatu kekuatan kepada diri kita untuk dapat menghadapinya. Ini salah satu yang hari ini banyak memakan korban. Misalnya hari ini kan pandemi COVID-19 itu belum selesai, masih terus berjalan. Ini bagian dari musibah, dan musibah ini sesungguhnya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita masukkan di dalam diri kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikatnya untuk menguji diri kita. Kalau gara-gara COVID kemudian penambahan rezeki kita bertambah, syukur. Tapi kalau gara-gara COVID kemudian penambahan rezeki kita malah menurun, sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena hakikatnya ini adalah sedang menguji diri kita, menguji kedekatan kita, menguji keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita coba perhatikan, kenapa Al-Qur'an ini namanya ayat? Tanda-tanda. Salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga kemudian Al-Qur'an ini sering disebut sebagai mukjizat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang disebut dengan ayat ini sesungguhnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita.
dalam rangka membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu kan ada dua teorinya. Ada ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang bisa kita baca, kita analisis sebagai bagian dari teks keagamaan kita. Ada juga yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Ayat-ayat alam semesta itu salah satunya adalah hari ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dalam rangka apa? Membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memperlihatkan kekuasaannya, kemahahebatannya di hadapan kita, kemudian kita malah menjauh, berarti ini tidak sesuai dengan peruntukan ayat-ayat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala disuruh kita membaca, mendengarkan, menelaah ayat Al-Qur'an, kemudian malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ini tidak sesuai dengan peruntukan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Di tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kita hakikatnya untuk membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kuncinya ternyata luar biasa tadi. Secara teologis harus muncul pemahaman. Salah satu yang pertama dalam surat At-Taghabun tadi itu, ini adalah skenario, ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muncul keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Harus muncul keyakinan dalam diri kita, mampu. Kenapa? Allah tidak akan menguji seseorang kecuali seorang itu sudah dipatrikan dalam dirinya kekuatan untuk bisa melampaui ujian-ujian tersebut. Inilah yang disebut dengan naik level. Kalau kita diberikan ujian tidak naik, berarti ada sesuatu yang salah pemahaman kita berkaitan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini harus dipatrikan dalam hati kita. Kenapa? Yahdi qalbah. Bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an untuk memberikan ketenangan kepada diri kita dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah seperti misalnya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya akan muncul inna ma'a usri yusra, fa inna ma'a usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan selanjutnya dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Insyirah, dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah tadi Alam Nasrah itu sampai 2 kali menyebutkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Sebab di dalam kaidah ilmu tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat, dalam ayatnya sampai beberapa kali gitu. Seperti misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 33 kali itu ya. Kenapa sampai seperti? Artinya ini ada hal yang penting berkaitan dengan, termasuk juga dalam surat Al-Insyirah tadi. Harus yakin bahwa dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini yang mesti dimunculkan di dalam keyakinan di dalam diri kita. Maka kenapa di dalam filosof Sikabayan, filosofnya orang Sunda gitu ya, kalau kita sedang jalan menanjak gitu ya, capek kan jalan menanjak itu, capeknya luar biasa, jangan bersedih. Kenapa? Sebab nanti akan manggih pudunan. Kalau Sikabayan kan begitu. Tapi kalau sedang dalam keadaan pupudunan kan enak, tinggal ngegolong gitulah kasar nama gitu. Pupudunan enak. Jangan tertawa. Kenapa? Nanti akan muncul tanjakan. Artinya apa? Antara kesulitan dengan kemudahan ini satu hal yang biasa ada dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya kenapa kehidupan disebut sebagai roda kehidupan? Karena yang namanya roda itu berputar. Kadang sedang boga duit, kadang bokeh kan begitu. Kadang tidak punya duit, kadang. Dan seperti itu seperti itulah. Kadang nganggur, kadang punya. Itu seperti itulah yang disebut dengan roda kehidupan. Tapi ingat, ketika sedang tidak punya uang, jangan nangis.
lantas kemudian menyalahkan keadaan, ujung-ujungnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan itu pasti kalau kita coba pendekatan-pendekatan yang husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, selalu ada jalan keluar. Makanya dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal ada keyakinan takwa dalam diri kita. Kalau nggak ada keyakinan takwa, ya nggak akan mungkin disediakan fasilitas-fasilitas itu. Barang siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Persoalannya yakin atau tidak kita. Kalau saya yakin, berapa kali menghadapi persoalan-persoalan ujian, ya dekati yang memiliki ujian tersebut, ya ja'alahu makhraj, selalu ada jalan keluar. Bahkan ketika kesulitan kita berkaitan dengan persoalan ekonomi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah selalu memberikan peluang. Cuman persoalannya yakin enggak? Mau percaya tidak? Mau menjalani atau tidak? Ini adalah persoalan-persoalan hati. Makanya tadi dalam surat At-Taghabun yang tadi itu, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hanya orang yang mengimani ini yang akan diberikan petunjuk-petunjuk yang seperti tadi. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Muncul pola pikir yang ketiga. Setiap kesulitan pasti akan muncul kemudahan, dan setiap kemudahan nanti akan ada kesulitan. Maka disinilah pentingnya mengembangkan sabar dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diinformasikan di dalam surah, di dalam hadis yang dibacakan saya di awal tadi. Ajaban li amril mu'min. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang menarik di dalam surat Al-Baqarah, lupa lagi saya ayatnya, nanti bisa dicek lagi ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. 19 ya. Al-Baqarah 216. Nah, ini 216. Alhamdulillah ada yang jago juga nih. Kalau saya sering lupa kalau urusan masalah angka. Termasuk angka uang juga saya lupa karena wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa huwa khairul lakum. Terkadang ketika kita membenci sesuatu, itu justru jadi vitamin buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya, wa huwa sarul lakum, justru kadang-kadang menjadi racun untuk kita sekalian. Makanya penting memahami skenario Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Mungkin kita bahagia mendapatkan uang. Mungkin kita bahagia naik jabatan dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita tuhibbu, kita senang dengan itu. Tapi jangan sampai kesenangan kita itu sampai melampaui batas. Wa huwa sarul lakum. Bisa jadi ini adalah racun untuk kamu sekalian. Saya kuliah kan, masih kuliah Pak Dede. Belum beres. Mudah-mudahan Februari udah selesai. Mudah-mudahan sidang-sidang semua udah Februari udah selesai. Punya teman yang jadi menteri itu, yang kemarin tertangkap itu. Itu kan luar biasa sebetulnya. Begitu bahagianya ketika dia diangkat untuk menjadi menteri. Tapi jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia senang, bahagia ngejajanan kita pada waktu itu. Dan seterusnya. Bisa jadi sarul lakum. Jabatan itu bisa menjadi racun untuk kita sekali. Tapi ketika kita tidak naik jabatan, bisa jadi itu adalah multivitamin yang bermanfaat untuk tubuh kita, begitu. Ini ayat rangkaian ayat selanjutnya memperkuat yahdi qalbah yang tadi itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah pada diri kita, kemudian kita benci. Bisa jadi di balik benci kita itu ada vitamin kehidupan yang bermanfaat untuk diri kita. Tapi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahagia dan lain sebagainya sampai lupa diri, bisa jadi itu adalah racun yang justru akan mengganggu reaksi tubuh kita selanjutnya dan merusak masa depan kita. Ini ayat yang selanjutnya, surat Al-Baqarah 216. Satu hal yang sangat luar biasa, kalau ayat-ayat yang ini, yang 4 ini menjadi bagian dalam diri keyakinan diri kita,
Segala apapun welcome the problem. Makanya muncul kan welcome the problem. Selamat datang yang namanya masalah. Kenapa? Kita punya multivitamin di dalamnya. Kenapa? Yakin bahwa yang pertama masalah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin cepat-cepat selesai, dekati yang punya masalah. Gitu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah, beban, pasti kita sudah diberikan multivitamin terapi untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan putaran roda yang tadi itu. Ingat, dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya yang disebut dengan mengembangkan takwa, menggunakan iman yang tadi itu. Kemudian yang keempat, bisa jadi apapun yang menimpa diri kita sebagai kebaikan dan keburukan, hakikatnya ada sesuatu yang dibalik itu yang memiliki nilai manfaat dan bahkan bisa memiliki nilai kerugian untuk kita sekalian. Ini pemahaman-pemahaman teologis yang luar biasa yang harus dimasukkan di dalam hati kita, bukan sekedar pikiran kita. Sebab ada satu pola pikir yang salah, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada sebuah teori yang menyebutkan begini, nasib kita hari ini, seperti apa kita hari ini nasib kita, itu konon katanya tergantung dari karakter 5-10 tahun kita yang kemarin. Nasib kita 10 tahun, 5-10 tahun yang akan datang tergantung dari karakter kita hari ini. Jadi karakter itu akan membentuk nasib kita seperti apa. Nah, sementara karakter ini dibentuk oleh pola kebiasaan. Pola kebiasaan dibentuk oleh pola tindakan. Pola tindakan dibentuk oleh cara berpikir. Kalau dalam filsafat barat, pola berpikir sampai pada cara berpikir selesai. Tapi dalam cara pendekatan Islam tidak selesai di sana. Cara berpikir akan tergantung pada cara berpikir hati kita. Jadi dari hati inilah akan muncul bagaimana cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik akan melahirkan sebuah pola kebiasaan yang baik. Pola kebiasaan akan membentuk sebuah karakter yang baik. Karakter inilah yang akan menentukan nasib kita. Maka kembali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pada akhirnya kemudian akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mau tidak mengkerangkai segala apapun yang menimpa pada diri kita ini sebagai bagian musibah Allah Subhanahu wa taala, kita kerangkai ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini aja dulu yang mesti kita munculkan dalam pikiran kita. Karena kalau tidak muncul dalam pikiran kita, hati kita yang seperti ini, tidak akan muncul cara-cara berpikir yang selanjutnya. Jadi cara berpikir yang seperti ini harus diawali dalam diri kita. Rasulullah sampai takjub kan tadi, ajaban li amril mu'min. Kenapa sampai seorang mukmin sampai punya karakteristik yang seperti tadi? Karena tadi yang pertama, dia mampu mengembangkan yang disebut dengan mengkerangkai segala apapun yang menimpa pada dirinya sebagai bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari pengembangan kita iman kepada qada dan qadar. Jadi nggak bisa kita berjalan sendiri yang disebut dengan qadariyah. Sesuatu waktu mesti kita mengembangkan yang disebut dengan cara berpikir jabariyah seperti ini. Oleh karena itu, di dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Imam Asy'ari, itu yang disebut dengan jabariyah dan qadariyah itu bagian yang terus berdialek. Satu sisi kita harus qadariyah, sisi yang lain kita harus bersifat jabariyah. Tapi semuanya itu atas skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur, bahan tadabbur bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan ini jadi multivitamin bagaimana kita bisa menghadapi hidup dan kehidupan dengan memahaminya sebagai bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena kuenya sudah ada. Dan mudah-mudahan apa yang tadi menjadi bahan diskusi kita ini menjadi bahan tafakur ya, bahan tadabbur untuk bisa sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi semacam imunisasi lah
reimunisasi. Kita sering diimun terus kan, diberikan kekebalan. Mudah-mudahan ini reimunisasi yang terakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa kuat di dalam menghadapi segala macam musibah-musibah yang ada, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang berhasil naik level di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus naik sehingga kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wal aqum minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.